Setelah kekalahan Red Monkey dalam duel melawan Black Rabbit, tubuhnya kini terikat pada sebuah tiang besar di dalam sebuah ruangan. Kepalanya tertunduk, tubuhnya terduduk dan tak mampu digerakkan. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menekan titik energi internalku, dan ikatan ini terlalu kuat, gumam Red Monkey dalam hati. Dengan mata menyipit, ia mulai merenungkan kembali pertarungannya melawan Black Rabbit. Aku sangat yakin, pria itu bukanlah saudara kelinci yang kukenal selama ini. Kemampuannya, cara bicaranya, bahkan auranya semuanya berbeda, pikirnya. Wajah Red Monkey tampak tegang, kesal akan kelengahannya. Seharusnya aku menyadarinya sejak awal, gerutunya dalam hati. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka perlahan. Sosok administrator Biok muncul, melangkah masuk sambil memainkan janggut panjangnya yang bercampur uban. Red Monkey mengangkat kepalanya sedikit. Administrator Biok? Ada apa? Dengan nada tenang, Administrator Biok menjawab, saya datang atas perintah ketua klan Black Rabbit. Maaf atas ketidaksopanan saya. Nada suara Red Monkey naik sedikit, menahan amarah. Ketidaksopanan? Apa maksudmu? Beberapa orang mulai memasuki ruangan, satu persatu. Dengan wajah yang memusuhi seperti anak kucing liar, Red Monkey membuka mulutnya lalu mendesi sebagai tanda permusuhan. Di sana, terlihat sekelompok orang masuk ke dalam ruangan dengan membawa meja, kursi, serta perlengkapan menulis yang lengkap. Gerak-gerik mereka menunjukkan keseriusan, seolah-olah telah mempersiapkan sesuatu yang penting untuk dilakukan terhadap satu orang yang terikat di tiang besar dalam ruangan, yaitu Red Monkey. Dengan gaya penuh percaya diri, mereka bergaya dalam pose yang mengingatkan pada sekelompok Power Ranger, seolah baru saja menyiapkan senjata pamungkas rahasia yang mematikan. Tanpa banyak kata, mereka mempersilakan Administrator Biok untuk segera duduk dan melaksanakan tugasnya. Namun, sebelum ia benar-benar duduk, Administrator Biok mengangkat tangannya sedikit dan berkata singkat, kerja bagus. Setelah itu, semua orang keluar dari ruangan sambil mengangguk memberi hormat. Red Monkey hanya bisa terduduk terpaku, bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wajahnya mencerminkan tanda tanya besar. Administrator Biok lalu duduk dengan tenang. Pandangannya tajam dan fokus. Ia mengambil kuas, membuka selembar kertas kosong di atas meja, lalu menatapnya sejenak. Raut wajahnya penuh konsentrasi. Dalam hati, Administrator Biok bergumam, mari kita lihat, dari mana sebaiknya kita mulai? Melihat hal itu, Red Monkey bertanya dengan kening berkerut, dan keringat mulai membasahi pelipisnya. Apa yang sedang kau lakukan? Administrator Biok menoleh perlahan, lalu menjawab dengan wajah serius, ketua klan memerintahkan saya untuk menggambar wajah Anda. Tentu saja, dengan sangat detail. Red Monkey menatapnya tak percaya, lalu berteriak, apa kau bilang? Administrator Biok menarik napas pelan, lalu menjawab dengan nada tenang, meski ada sedikit kesedihan yang terselip, saya sudah terlalu tua untuk menolak perintah. Jika saya diminta menggambar, maka saya akan menggambar. Ketua klan, jauh lebih menakutkan daripada yang Anda bayangkan. Karena itu, saya mohon, jangan terlalu membenci saya. Saya hanya menjalankan tugas. Red Monkey yang mulai kehilangan kesabaran mengangkat suaranya, dan kenapa harus wajahku yang digambar? Dengan satu mata tertutup, Administrator Biok mulai membidik dengan kuas di tangan, berniat menggambar sosok di hadapannya dengan detail dan presisi. Ia berkata dengan tenang, Anda dikenal sebagai pencuri, bukan? Jika Anda mencoba melarikan diri atau menolak bekerja sama dengan klan Black Rabbit, maka beliau akan menyebarkan gambar wajah Anda, dan mengirimkannya ke seluruh aliansi Murim. Red Monkey terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Administrator Biok lalu melanjutkan, tubuhnya bergerak ke kiri dan ke kanan, masih mencoba membidik setiap detail dari sosok Red Monkey. Dengan mata yang berbinar, ia berkata, tolong diam sebentar. Saya akan menggambar Anda dengan sangat rinci. Red Monkey menatap dengan kesal. Hei, kau melihat kemana? Dengan wajah santai namun sedikit menyebalkan, Administrator Biok menjawab, jika saya tidak melihat seluruh tubuh Anda, bagaimana saya bisa menggambar Anda? Bukankah kita harus melihat gunung untuk bisa menggambar gunung? Dan bukankah kita perlu melihat sungai agar bisa menggambar sungai? Red Monkey memandang jijik sambil mendecakkan lidah. Cih! Namun karena ucapan Administrator Biok terasa masuk akal, ia tak bisa membantah sedikit pun. Tak lama kemudian,
Red Monkey berteriak keras, cepat hentikan sekarang juga. Dengan nada datar dan sikap dingin, Administrator Biok menjawab, walaupun Anda adalah salah satu dari 12 Heavenly Generals, yang memiliki kedudukan setara dengan ketua klan, saya merasa tidak senang mendengar seseorang seumuran cucu saya, berbicara dengan nada seperti itu. Itu tidak sopan. Saya merasa sangat tidak nyaman. Dengan senyum mengejek, Red Monkey berkata dengan nada angkuh, lalu jika kau tidak senang, kau mau apa? Administrator Biok menatapnya dengan mata polos dan menjawab ringan, baiklah kalau begitu. Haruskah saya menggambar wajah dan seluruh tubuh Anda dalam keadaan telanjang? Ucapan itu bagaikan cambuk yang menghantam kesabaran Red Monkey. Ia menahan amarah yang bergelora dalam dadanya. Urat-uratnya menegang, jelas terguncang oleh ancaman vulgar yang baru saja dilontarkan. Namun, Administrator Biok hanya tersenyum santai. Haha, saya hanya bercanda. Saya akan menyelesaikannya secepat mungkin, jadi mohon kerjasamanya. Sebenarnya saya pun tidak ingin melakukannya, tapi karena saya terpaksa, saya harus bertahan hidup, dan saya tak punya pilihan lain. Setelah itu, Administrator Biok mulai menggambar dengan semangat menyala dan mata berbinar, seolah seluruh pikirannya terpusat penuh pada pekerjaannya, tanpa ragu sedikit pun. Red Monkey hanya bisa bergumam dalam hati dengan kesal, si brengsek ini, sama sekali tak terlihat terpaksa. Justru bajingan ini tampaknya sangat menikmati pekerjaannya. Lalu, dengan nada serius seolah ingin memberi peringatan, Administrator Biok berkata, seperti yang Anda lihat, ketua klan Black Rabbit sebelumnya sudah mati. Red Monkey mendengarkan dengan wajah serius, menyimak setiap kata. Administrator Biok melanjutkan, ketua klan yang lama bahkan tak sempat memberi perlawanan berarti. Ia terlempar ke dinding, seluruh tulangnya hancur, dan ia mati seketika, bagaikan cicak yang digeprek. Mendengar cerita dari Administrator Biok, mata Red Monkey membelalak. Ia benar-benar terkejut mendengar betapa mudahnya ketua klan Black Rabbit yang lama bisa mati. Administrator Biok melanjutkan dengan nada tenang namun tajam. Awalnya saya juga mengira Anda akan mati, dengan tangan dan kaki tercabik-cabik. Tapi ternyata, Anda masih punya sedikit keberuntungan. Maka dari itu, saya peringatkan, selama beliau tertawa bersikaplah baik-baik. Red Monkey hanya bisa menunduk. Tubuhnya kaku, bibirnya membisu. Ia mengangguk perlahan, tak mampu berkata apapun. Melihat itu, mata Administrator Biok berbinar. Ia tersenyum kecil dan berkata, bagus sekali. Sekarang postur Anda sempurna. Tolong, jangan banyak bergerak. Beberapa saat kemudian, Jaha datang. Ia langsung menghampiri dan memeriksa gambar sketsa wajah Red Monkey. Administrator Biok menunduk dengan hormat. Bagaimana hasilnya, Tuan? Apakah sesuai? Jaha memeriksa dengan seksama. Pandangannya tajam, namun tenang. Ia memberi komentar singkat, kau menangkap seluruh detail Red Monkey dengan sangat baik. Sempurna. Kau lulus. Mendengar pujian itu, Administrator Biok mengangguk hormat dan berkata dengan nada tulus, terima kasih, Tuan. Namun Jaha belum selesai. Dengan suara tegas, ia berkata, kalau dia berani bertindak di luar batas, perbanyak gambar ini. Sebarkan berita bahwa kita sedang mencari seorang maling. Tak hanya kepada aliansi Murim, sebarkan juga ke sekte-sekte, dan seluruh keluarga besar. Biarkan siapapun menangkapnya demi imbalan. Dengan kepala mengangguk, Administrator Biok berkata, tentu saja, saya akan menjalankan semuanya sesuai dengan perintah Anda. Setelah berkata demikian, Administrator Biok melangkah mundur, memberi hormat, lalu meninggalkan ruangan. Di dalam ruangan, Jaha masih berdiri sambil memperhatikan gambar-gambar itu dengan sorot mata serius. Tanpa basa-basi, Red Monkey langsung bertanya, ngomong-ngomong, siapa sebenarnya kau ini? Jaha menjawab dengan senyum tenang, oh, jadi kau sudah sadar? Kalau aku bukan bajingan yang kau kira sebagai saudara kelincimu itu, ya? Red Monkey menatap tajam dan berkata dengan nada memperingatkan, kau pikir kau bisa menyembunyikan identitasmu hanya dengan mengenakan topeng? Siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau bertindak kasar terhadap para murid Dainachal. Apa kau pikir kau sanggup menghadapi murka guru besar? Dengan senyum penuh percaya diri, Jaha menjawab, kalau aku takut pada Dainachal, tentu dari awal aku tidak akan melakukan semua ini. Bukankah begitu, saudari monyet? Wajah Red Monkey terlihat semakin kesal. Ia berkata dengan suara yang menolak keras,
Jangan panggil aku saudari. Dengan cepat Jaha menanggapi, oh, baiklah jalang bangsat. Red Monkey menundukkan kepala, wajahnya memerah oleh malu. Dengan suara pelan ia berkata, baiklah, panggil aku saudari saja. Setelah sejenak, Red Monkey kembali menatap Jaha dengan penuh semangat dan berkata, sekarang aku tahu apa maksudmu, saudara bodong. Kau pasti menginginkan sesuatu dariku, bukan? Itu sebabnya kau belum membunuhku. Benar kan? Dengan wajah bersinar cerah, Red Monkey berkata penuh keyakinan, di dalam hidupku, uang adalah yang terpenting. Jadi, selama kau membayarku dengan pantas, aku akan bekerja sama dengan baik, apapun rencanamu itu, saudara bodong. Tanpa ragu sedikit pun, Jaha langsung menjawab tegas, aku berencana membunuh Daena Chal. Mendengar ucapan itu, Red Monkey terdiam membisu. Dalam hati, ia bergumam, apa bajingan ini sudah gila? Red Monkey segera bersuara, nada bicaranya kini berubah menjadi serius, guru besar Daena Chal sangat kuat, lebih dari yang orang-orang ketahui. Aku rasa kemampuanmu, saudara bodong, belum cukup untuk mewujudkan rencana itu. Namun Jaha menanggapi dengan tenang, baiklah. Informasi barusan akan kuingat sebagai referensi. Aku hanya ingin memastikan, apakah kau benar-benar berniat mengkhianati Daena Chal atau tidak? Red Monkey menjawab cepat, kalau kau memberikan uang yang cukup, aku akan bekerja sama denganmu. Tatapan Jaha mengeras. Aku tak percaya, katanya singkat. Kesal, Red Monkey membalas, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Kau bahkan tak percaya padaku, meskipun jika aku berkata akan mengkhianati guru besar Daena Chal. Jaha berbicara dengan nada tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Eksekutif So akan segera datang membawa sebuah racun. Kira-kira, siapa yang akan memakannya? Tentu saja saudari monyet yang akan menelannya, bukan? Wajah Red Monkey langsung berubah pucat mendengar ucapan itu. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dalam hati, ia bergumam panik, bajingan gila ini, ingin aku memakan racun? Dengan suara bergetar dan wajah memelas, Red Monkey memohon, saudara, tolong, jangan lakukan ini. Lebih baik kau perintahkan saja aku tugas apapun, aku bersumpah tidak akan mengkhianatimu, dan akan melaksanakannya sebaik mungkin. Lagi pula, kau sudah menggambar wajahku dengan begitu rinci dan detail bukan? Namun Jaha hanya menjawab singkat, ya, mau bagaimana lagi, aku tetap tidak bisa mempercayaimu. Red Monkey menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Beberapa saat kemudian, Gunpyeong masuk ruangan sambil membawa sebuah benda kecil bulat. Ia berkata dengan tenang, Tuan, saya sudah membawa racun Violet Mist sesuai perintah Anda. Mata Red Monkey kembali terbelalak. Racun Violet Mist? Racun apa itu? Pikirnya cemas. Benda yang dibawa Gunpyeong berbentuk aneh, seperti kotoran kumbang. Warnanya kuning kecoklatan, bentuknya mirip tai sapi, dan baunya begitu menyengat serta menjijikan. Tanpa ragu, Jaha memerintah, buat dia memakannya. Gunpyeong mengangguk, tak menunjukkan ekspresi apapun. Sementara itu, Red Monkey hanya bisa terdiam dengan mulut menganga, tak percaya benda menjijikan itu akan masuk ke mulutnya. Dengan wajah penuh keringat, ia mencoba menolak. Mulutnya ditutup rapat, namun Gunpyeong bertindak cepat. Ia mendorong racun Violet Mist ke dalam mulut Red Monkey dengan paksa, lalu menutup rapat mulutnya dengan sehelai kain, memastikan racun itu tidak dimuntahkan kembali. Red Monkey meronta-ronta ke kiri dan ke kanan, menolak menelan racun itu dengan keras kepala. Dalam hati, ia bergumam tegas, aku tidak akan menelan benda menjijikan ini. Melihat kesulitan itu, Gunpyeong menoleh pada Jaha dan berkata, dia masih bersikeras tidak mau menelannya. Jadi, saya harus bagaimana? Jaha menjawab dengan tenang, apa yang perlu ditanyakan? Paksa saja sampai dia mau menelannya. Akhirnya, dalam keadaan terpaksa, Red Monkey menelan racun itu dengan wajah penuh keengganan. Sesaat setelahnya, udara berbau busuk keluar dari mulutnya. Ia menatap Jaha dan berkata dingin, aku sudah menelannya. Sekarang katakan, apa yang kau inginkan? Nada suara Jaha berubah serius. Aku akan memberimu waktu 10 hari. Dalam kurun waktu itu, jika kau bisa membunuh salah satu dari White Rat, Yellow Horse, atau Green Dog, salah satu dari 12 Heavenly Generals yang tadi kusebutkan, maka aku akan memberimu penawarnya. Lagi pula,
Kematian dalam pertarungan peringkat antar anggota 12 Heavenly Generals adalah hal yang lumrah. Kita tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Dynachal, bukan? Mata Red Monkey menyipit, curiga. Ia langsung berkata, 3 nama yang kau sebut itu terkenal karena kejahatan mereka, pembunuhan, perampokan. Apa sebenarnya tujuanmu? Jaha segera memuji ketajaman pikiran Red Monkey. Kau memang sangat cepat dalam berpikir. Sesuai dengan julukanmu sebagai maling yang cerdik, kau benar-benar mampu membaca situasi dengan tepat. Setelah itu, Jaha melangkah maju, membuka titik energi internal Red Monkey yang tadi ditekan, lalu melepaskan ikatan yang mengikatnya. Dengan sedikit mengerutkan dahi karena tulang tangannya yang kaku akibat ikatan, Red Monkey berkata, "Baiklah, kalau begitu, beritahu aku siapa sebenarnya dirimu. Apakah kau berasal dari aliansi Murim?" Jaha menjawab dengan nada tulus, "Aku hanya seorang pelayan rendahan dari desa sebelah." Mendengar itu, Gunpyeong tiba-tiba berkeringat dingin, terkejut. Dalam hati, ia bergumam, bagaimana mungkin ketua klan mengungkapkan identitasnya dengan mudah begitu saja? Sementara itu, Red Monkey hanya menunjukkan ekspresi tidak puas dan menghela napas panjang. "Sepertinya kau tidak berniat memberitahuku sama sekali. Baiklah, aku akan membunuh salah satu dari mereka bertiga dan kembali ke sini. Kita akan bicarakan lagi nanti." Ucapan Red Monkey membuat Gunpyeong semakin ketakutan, keringatnya mengalir deras. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, wanita ini juga menolak percaya dengan apa yang ketua klan katakan? Setelah Red Monkey keluar dari ruangan, Jaha tiba-tiba memanggilnya dengan nada serius, "Saudari monyet." Red Monkey segera menoleh, dan Jaha melanjutkan, "Walaupun kau sudah memakan racun Violet Mist, keputusan tetap ada di tanganmu. Kau bisa memilih untuk berpihak pada Dynachal, mencari penawarnya sendiri, dan bahkan membocorkan identitasku." Red Monkey lalu bertanya dengan nada penuh rasa penasaran, "Kalau saudara bodong bisa menang melawan guru besar, keuntungan apa yang bisa aku dapatkan?" Jaha menjelaskan sambil melipat tangan di belakang punggungnya dengan santai. "Tidak banyak. Tapi kau tidak perlu lagi melihat si mesum tua itu memerintah para muridnya, merampas uang, wanita, membunuh seseorang, atau mencuri sesuatu." Red Monkey terdiam, merenung. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, namun matanya jelas menunjukkan ketertarikan pada ucapan Jaha barusan. Setelah itu, Red Monkey melangkah pergi sambil berkata, "Kalau begitu, aku pergi dulu." Di belakang Jaha, Gunpyeong berbicara dengan nada cemas, "Ketua klan? Aku hanya membuat racun Violet Mist itu dengan asal-asalan, belum sempurna sepenuhnya. Apakah tidak akan terjadi apa-apa?" Jaha menatapnya dan bertanya, "Kau membuatnya dari apa?" Gunpyeong menjawab, "Aku mencampurkan obat pencahar dan obat pencernaan, lalu mengaduknya dengan tanganku sendiri." Wajahnya suram ketika melanjutkan, dia kemungkinan akan berak di celana saat berlari. Jaha mengangguk sambil tersenyum dan memuji, "Seperti yang diharapkan dari eksekutif So, kau memang sangat teliti." Sementara itu, di tempat lain, Red Monkey berlari dengan riang, wajahnya memancarkan senyum puas, tanpa menyadari bencana memalukan yang akan segera menimpanya.